Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan saya masih di channel Teras Hijau. Dan pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman ikutin kegiatan saya hari ini. Saya berniat untuk memindah tanamkan tanaman pohon tomat ya teman-teman. Jadi kebetulan saya punya beberapa pohon tomat yang tumbuh di pot atau polybag yang sebelumnya ini saya beri kompos ya. Jadi di video saya sebelumnya saya pernah buat video tentang mengompos sampah daun kering dari pohon mangga, dan saya ambil hasil komposannya kemudian saya taburkan di polybag saya yang sebelah sini. Tapi ternyata setelah beberapa minggu dari si hasil kompos ini tumbuh benih-benih tanaman tomat dan juga beberapa tanaman cabai. Cuma yang saya akan pindah tanamkan hari ini yaitu tanaman tomat dulu ya, karena jumlahnya agak lumayan banyak ya teman-teman. Dan kebetulan juga saya saat ini sedang menyemai tanaman tomat rampai ini. Kemarin saya semai tanggal 13, setelah 4 hari kemudian sudah tumbuh benih-benihnya ya. Nah seperti ini. Yang ini saya biarkan saja dulu karena belum besar ya teman-teman. Jadi saya akan pindahkan dulu yang tomat tumbuh dari hasil panen kompos daun mangga kemarin. Dan ini teman-teman saya mau persiapkan dulu media tanamnya ya. Kebetulan saya punya beberapa pot yang sudah tidak ada tanamannya ya, tanamannya sudah mati. Jadi saya akan pergunakan kembali tanah-tanah bekasnya. Sayang ya kalau kita buang, jadi masih bisa kita manfaatkan lagi. Sebelumnya saya akan keluarkan dulu dari pot-potnya. Kemudian untuk sisa-sisa batang atau akar yang masih tertinggal di potnya kita sisihkan ya teman-teman. Nanti kita akan cacah dan kita pakai lagi untuk campuran media tanam. Dan juga selain itu nanti saya akan campurkan dengan kompos yang baru, juga dengan cangkang telur, bisa dengan sekam bakar kalau teman-teman punya di rumah. Dan saya juga akan nanti tambahkan dengan daun bambu kering ya, yang sudah saya fermentasi sebelumnya, dan videonya pun sudah pernah saya buat. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya tentang bagaimana memfermentasi daun bambu kering. Nah ini teman-teman sisa-sisa dari pot yang sebelumnya, ada batang, akar, dan juga tumbuh rumput-rumput ya. Kita cacah aja, nanti kita pakai sebagai
alas media tanam. Dan kalau teman-teman punya cangkang telur bisa ditambahkan ya. Ini bagus ya teman-teman, banyak mengandung kalsium dan juga bisa untuk menjadikan media tanam jadi poros ya. Jangan lupa dihancurkan jadi bagian yang sangat kecil ya, bisa teman-teman tumbuk seperti yang saya lakukan di video. Nah, ini saya akan campur dengan kompos yang baru. Kalau teman-teman belum pernah mengompos, beli aja kompos yang udah jadi. Biasa suka ada ya di tempat-tempat penjual bunga itu, biasa suka menjual kompos juga. Jadi tinggal teman-teman beli dan langsung bisa dipakai. Nah, ini saya akan ambil. Nah, ini daun bambu kering yang sebelumnya sudah pernah saya fermentasi. Ini sudah lama ya di sini. Tadinya banyak, 1 ember, sisa sedikit nih teman-teman. Ini juga akan saya campurkan buat media tanam ya. Ini bagus juga ya teman-teman buat menyuburkan tanaman. Selanjutnya jangan lupa langsung kita campurkan aja semua bahan-bahan yang sudah dikumpulkan agar bisa tercampur dengan rata ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, cacahan yang tadi kita cacah, rumput, akar, dan batang yang sudah kering, kita simpan paling dasar di paling dasar pot ya, di bagian paling dasar pot. Kemudian kita timpa lagi dengan media tanam yang baru yang kita sudah racik sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan pemindah tanaman tomatnya. Usahakan hati-hati ya teman-teman, kalau bisa akarnya jangan sampai tercabut ya. Jadi kalau bisa usahakan si tanah di sekeliling akar itu terbawa ya teman-teman. Jadi si tanamannya tidak gampang stres ketika dipindah tanamkan dan lebih gampang untuk cepat menyesuaikan diri dengan media tanam yang baru. Nah, ini pot bagian yang kedua juga sama ya nih teman-teman ya. Paling dasar itu cacahan dari rumput yang tadi. Kemudian kita timpa lagi dengan media tanam yang baru dan siap kita isi dengan tanaman yang baru juga. Tapi saya tidak tahu nih jenis tomat apa ya teman-teman, karena ini tumbuh sendiri ya dari hasil kompos, panen kompos daun mangga.
sepertinya saya pernah memasukkan tomat yang busuk. Jadi ternyata setelah kita panen komposnya, dia bisa tumbuh ya. Berarti bijinya kuat juga ya teman-teman. Itu saya simpan kompos itu udah berbulan-bulan banget. Tapi ternyata setelah dipanen dan ditaburkan di area polybag dan pot-pot yang saya punya ini, malah tumbuh semua benih-benihnya teman-teman. Alhamdulillah ya, lumayan ya, gak niat nebar benih tomat tapi jadi tumbuh banyak tanaman tomat nih. Nah gimana teman-teman, seru banget ya kalau kita ngomong sendiri. Ternyata nggak hanya dapat komposnya aja, tapi kita bisa dapat benih-benih nggak terduganya seperti ini ya. Sebenarnya benih-benih ini ya dari hasil pengomposan kita sendiri juga. Jadi kalau punya bahan-bahan di rumah sisa dapur yang sudah busuk atau tidak terpakai, lebih baik kita simpan aja ke tong pengomposan kita ya. Dan untuk video selanjutnya saya percepat ya teman-teman untuk mengurangi durasi. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, saya dapat banyak nih, dapat beberapa pot ya tanaman tomat. Kebetulan saya memang tidak punya tanaman tomat. Ini bisa saya jadikan stok tanaman tomat saya ya teman-teman. Nanti setelah ini bisa teman-teman simpan dulu di tempat yang teduh. Jadi biar si tanaman tomatnya beradaptasi dulu. Nanti setelah dia terlihat sudah tumbuh baik atau sudah segar, bisa kita pindahkan lagi ke area yang terkena sinar matahari. Dan jangan lupa lakukan pemupukan dan juga penyiraman secara berkala ya. Kalau untuk penyiraman biasa saya kalau untuk awal-awal nanam ini, kalau sudah agak kering saja saya siram. Kalau masih basah, medianya jangan disiram ya teman-teman, nanti khawatir akarnya busuk. Dan untuk pemupukannya biasa saya lakukan setelah sekitar 1 bulanan ya. 1 bulanan dia saya tanam di sini, atau setengah bulan lah paling cepat. Dan itu saya lakukan paling lama seminggu sekali. Dan pupuknya saya pakai macam-macam pupuk organik. Dan saya juga sudah pernah share ke teman-teman di video saya sebelumnya. Jadi bisa teman-teman cek ya macam-macam pupuk organik yang biasa saya lakukan atau saya buat di rumah. Oke teman-teman, itu aja share saya kali ini. Jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.